Ya, oke. Memang pertandingan kemarin sudah tidak berpengaruh ya buat Indonesia maupun Jepang. Kita akan tetap maju ke babak berikutnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini kita akan melihat eh, 6 negara yang kemudian akan masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Bung Wesley, melihat calon lawan kita di babak keempat itu adalah negara-negara Arab Saudi, kira-kira permainan mereka sama tidak dengan Jepang? Kalau melihat permainan agak berbeda ya, karena Jepang itu tadi sudah kita tahu cara bermereka sangat solid, sangat kompak, membangun bilang serangan pun itu nggak ada putus-putusnya, kayak bergelombang, dan mereka Ya. menguasai semua area permainan itu yang berbeda dengan tim-tim peserta lainnya. Tadi Burki sudah mengatakan ini tim peserta Piala Dunia loh, nggak pernah absen lagi sejak tahun 1968, dan fondasi bermain mereka siapapun yang bermain, mau pemain yang baru debut, yang sudah 70 kali main, fondasi sepak bolanya sama. Mereka tahu cara bermain sepak bola seperti apa yang sudah dipersiapkan sejak usia muda dan gaya bermain mereka. Nah, kalau kita menghadapi tim Timur Tengah, nah ada pelajaran bahwa kita bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka dan kita pukul 2-0. Kita bisa menahan Bahrain di kandang mereka, kita pukul 1-0. Hanya memang kalau kita mundur di babak kedua, kita tidak bisa mengalahkan Irak home and away. Tapi perubahan dengan penambahan pemain, dengan semakin padunya, pengertiannya para pemain kita bisa mengalahkan tim Timur Tengah. Jadi tidak ada lagi yang bisa disebut inferior, ketakutan bahwa kita hanya levelnya Asia Tenggara. Enggak, kita sudah bisa naik level Asia, dan untuk Timur Tengah kita sudah punya pengalaman di putaran kedua dan putaran ketiga sama tim yang hampir sama ya. Bung Rocky, pelajaran berharga apa dari Jepang yang kemudian bisa diterapkan oleh timnas ketika melawan tim-tim dari Timur Tengah ini? Bung Rocky. Kalau pelajaran sih saya pikir dari mereka sudah buktikan dengan pelajaran waktu kita main di home kalah lawan Jepang, pertandingan berikutnya kita menang. Itu pelajaran yang berharga mereka sudah dapat ya, dan saya pikir kalau lawan tim-tim Timur Tengah sekarang buat tim Indonesia sudah nggak begitu masalah. Mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah punya mental untuk itu. Tapi yang masih belum siap itu kalau saya lihat bukan masalah cara bermain ataupun taktikal lagi, tapi memang mental kita belum siap untuk lawan tim Jepang. Ya, artinya tantangan terberat itu sudah lewat di putaran ketiga ini. Untuk putaran keempat, saya pikir nggak ada masalah. Adik-adik itu bisa bermain dengan, maksudnya dari leluasa. Mereka punya percaya diri ada, mereka punya keyakinan ada. Itu sudah terbukti dengan di putaran ketiga itu banyak tim yang kedua ketiga kita sudah kalahin tim Timur Tengah itu dengan mudah. Bukan mudah ya, tapi memang kita bisa seri, kita bisa menang. Itu akan sangat pelajaran yang sangat mereka bisa dapat di situ. Jadi untuk putaran keempat, saya lebih optimis, lebih yakin bahwa adik-adiknya akan bisa mampu untuk mengatasi kekalahan lawan Jepang. Itu buat mereka bukan satu hal yang bukan harus yang ditakutin ya, tapi memang mereka sendiri kalau saya lihat dari pemain ini mereka tahu, tapi mereka sudah berusaha maksimal. Dan pelajaran itu yang akan nanti mereka dapat pada saat nanti di round 4 itu mereka akan lebih siap secara mentali bahwa dengan Jepang saja kita mampu untuk bisa bermain. Artinya dengan tim yang lain pasti akan lebih mampu. Itu yang walaupun kalah 6-0 tapi saya lihat memang di situ tim Jepang masih di atas rata-rata untuk tim Asia Tenggara ya. Mereka baru kalah 1 kali. Ya, jadi saya pikir pelajaran yang diambil dari adik-adik sudah cukup di putaran pertama. Kita kalah, terus pertandingan berikutnya kita menang. Itu sudah cukup. Saya pikir persiapan mental mereka untuk round 4 itu akan lebih cepat buat mereka adaptasi. Ya, Bung Wesley, cita-cita kita pengen seperti Jepang. Kita pengen mengejar, kita pengen punya permainan, dan kita punya mental juga sama seperti Jepang begitu, meskipun masih jauh begitu. Tapi apa yang perlu dilakukan? Evaluasi apa yang perlu dilakukan supaya kemudian kita bisa menuju ke arah sana begitu?
Kalau untuk tim yang ini agak sulit kita bicara perubahannya karena perubahan yang sangat nyata. Mental pemain kita yang saat ini sudah bagus, komunikasi di antara mereka sangat bagus, kepercayaan diri, PD juga minim kesalahan-kesalahan elementer, itu sudah terlihat perbedaan dari tim kita 5 tahun 6 tahun sebelumnya. Tapi Mas Egan, yang dibutuhkan adalah pembangunan sepak bola, football development, bahwa kita harus membangun fondasi sepak bola kita sehingga adik-adik kita bermain dimanapun, fondasi sepak bolanya itu tidak jauh berbeda dengan saudara kita dari Eropa yang nanti akan datang beradu untuk memperebutkan tempat tim nasional. Nah, football development ini kan banyak, infrastruktur, kualitas pelatih, kualitas wasit, kompetisi berjenjang, dan banyak hal lain yang ikut membantu memperkuat bahwa fondasi sepak bola kita harus semakin baik, semakin baik. Bagaimana mau diadu pemain kita yang berlatih di lapangan batu, berkelikir dan bergelombang, diadu dengan anak-anak yang di Eropa latihannya sudah sangat nyaman berlatih dengan kemampuan infrastruktur yang baik, dengan kualitas pelatih-pelatih yang juga baik, jumlah pelatih yang banyak, dengan lisensi yang tinggi. Itu yang harus dikejar oleh federasi supaya menjawab pertanyaan Mas Egan tadi. Kalau untuk tim yang sekarang, ya sudah terlihat perbedaannya itu signifikan perbedaannya. Oke, baik. Terakhir ke Bung Rocky berbicara mengenai evaluasi, kita juga tentu berbicara juga tentang naturalisasi yang kemudian sekarang sedang dilakukan oleh PSSI. Menurut Anda, perlukah naturalisasi ini dilanjutkan atau bahkan mungkin diperbanyak begitu? Kalau saya lihat dengan perkembangan sepak bola lokal, artinya kompetisi lokal yang ada, terus kalau itu sudah berjalan, kita akan semakin ketinggalan. Kenapa? Sampai kemarin terakhir di Kongres saja masih banyak ribut ya tentang wasit yang tidak berkompeten untuk memimpin. Tapi kalau saya, wasit itu cuma manusia. Kalau macam dari pemilik klub itu tidak menyogok wasit juga akan netral saja. Pada saat si A bilang begini, si B bilang begitu, nah itu yang membuat sepak bola kita selalu ribut dengan pengaturan skor. Tapi kalau macam dibalik lagi, kalau macam pemilik klubnya itu bisa punya integritas tinggi, artinya saya tidak mau main dengan wasit. Saya mau pembinaan usia dini yang benar. Saya mau pembinaan EPA 16, 18, 20 yang benar. Sekarang bagaimana mau dapat tim nasional yang benar? Untuk di EPA saja itu banyak yang KKN, banyak yang pakai minimal 15 juta sampai 25 juta baru bisa masuk. Bagaimana kita dapat tim yang bagus? Nah, kalau saya lihat sekarang sih sepak bola Indonesia itu sepak bola orang tua mampu, bukan sepak bola anak mampu. Jadi untuk naturalisasi saya pikir sampai 5-10 tahun ke depan masih perlu. Karena yang tadi dibilang Sambung Wesley bahwa pembinaan mereka di luar negeri sudah lebih paham, artinya cara bermain, pemahaman bermain, disiplin, mental, karakter, mereka masih lebih baik dari pemain lokal kita yang contoh. Saya sering berdebat dengan beberapa teman. Sampai hari ini dari mulai Sintayong mulai datang itu dari Sintayong, minggu-minggu awal Sintayong sampai 1 tahun 2 tahun awal itu banyak sekali pemainnya yang dipulangin karena indisiplinan. Ya, tapi semakin banyak pemain naturalisasi yang datang, kita sudah tidak pernah lagi sibuk dengan pemain yang dipulangin, pemain yang dicoret karena pulang malam. Itu saja sudah beda. Itu saja sudah beda ya. Akhirnya memang di iklim kita yang belum siap untuk itu. Jadi pemain-pemain kita yang belum siap untuk jadi benar-benar profesional. Ya, baik. Kalau saya dapat itu karena setelah saya di Hongkong, memang profesional itu butuh harga yang mahal. Kita punya waktu yang tepat untuk makan, istirahat, latihan. Kita punya disiplin. Nah, saya pikir untuk pemain lokal itu yang belum 100% mereka sadari. Jadi kalau macam untuk ke depan naturalisasi saya pikir masih perlu. Kenapa? Karena itu untuk membantu, sangat membantu untuk pemain-pemain lokal kita untuk belajar banyak hal. Di luar pemain lokal itu belajar banyak hal, dari pemerintah juga harus bikin kayak tadi bilang infrastruktur. Saya pikir kemarin di Kongres dibilang sudah banyak stadion yang dibenerin. Saya pikir itu juga harus kerjasama, bukan cuma pemerintah.
Oke, baik. Bung Rocky, semoga kekalahan melawan Jepang bisa menjadi modal pembelajaran penting ketika kita berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Rocky, Bung Wesley, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.